Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Padilla Ramadanti selaku moderator di diskusi kali ini. Materi pertama, Saudara Karina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang metode penafsiran hukum. Nah, sebelum kita membahas ke metode penafsiran hukum, perlu kita ketahui tentang pengertian penafsiran hukum itu sendiri. Nah, pengertian penafsiran hukum itu sendiri merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Nah, penafsiran hukum ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum karena penafsiran ini merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang sedang dihadapi dalam keadaan tertentu secara konkret. Nah, di samping hal-hal tersebut, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini juga dilakukan oleh hakim, yaitu judicial interpretation, yang juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks undang-undang dasar. Dikarenakan pentingnya hal tersebut, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran hukum. Nah, banyak sarjana yang menguraikan penafsiran hukum, metode penafsiran ini ke dalam 5 macam metode penafsiran. Yang pertama itu sebelum kita membahas tentang metode penafsiran itu ada metode teori penafsiran hukum yang dikemukakan oleh Arif Sidarta. Yang pertama ada teori penafsiran Lethargic, yaitu penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Lalu yang kedua ada teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, yaitu penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Nah, penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Yang ketiga ada teori penafsiran historis. Teori penafsiran historis ini mencakup 2 pengertian, ya, ada penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran sejarah hukum. Nah, yang keempat ada teori penafsiran sosiologis, yakni di mana konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Nah, yang kelima ada teori penafsiran sosiohistoris, yakni di mana pada teori ini memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Yang keenam ada teori penafsiran sosiologis, yakni pada teori ini penafsiran fokus pada perhatian aspek filosofis. Yang ketujuh ada teori penafsiran teologis, di mana teori penafsiran teologis ini memfokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Yang kedelapan ada teori penafsiran holistik. Nah, pada teori ini mengaitkan suatu naskah dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Yang kesembilan ada teori holistik, yakni teori ini memperhatikan perkembangan-perkembangan di dunia ilmu hukum pada umumnya. Nah, selain ke-9 teori tersebut, Utrecht mengemukakan pendapat mengenai penafsiran undang-undang. Yang pertama ada penafsiran menurut arti kata atau istilah, yakni hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata atau kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Nah, menurut Utrecht ini untuk penafsiran arti kata atau istilah ini
adalah penafsiran yang ditempuh untuk usaha permulaan dalam melakukan penafsiran hukum. Yang kedua ada penafsiran historis. Ini menurut Utrecht dilakukan dengan yang pertama menafsirkan menurut sejarah hukum, dan yang kedua menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan penafsiran hukum. Nah, penafsiran menurut sejarah menurut Utrecht ini merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah ketetapan. Sedangkan penafsiran menurut sejarah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja. Akan tetapi penafsiran historis tidak hanya menelaah risalah sebagai story perumusan masalah, tetapi juga menelaah sejarah, sosial politik, ekonomi, dan sosial event ketika rumusan naskah tersebut dibahas. Yang ketiga ada penafsiran sistematis. Nah, penafsiran sistematis ini merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam suatu rumusan hukum itu sendiri. Nah, penafsiran sistematis ini juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dengan naskah hukum yang lainnya, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu dengan yang lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya harus dijadikan acuan. Yang keempat ada penafsiran sosiologis. Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial, yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan. Oleh karena itu, hakim harus mencarinya. Penafsiran sosiolog juga merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan. Oleh karena keputusan dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat. Yang terakhir ada penafsiran otentik atau resmi. Penafsiran otentik ini merupakan penafsiran sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang atau legislator dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya arti kata yang dapat dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu. Oleh karena sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam tambahan lembaga negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan oleh dalam lembaran negara. Nah, sementara itu Visserhoff mengemukakan 7 model penafsiran hukum. Yang pertama ada penafsiran gramatikal atau yang bisa disebut dengan interpretasi bahasa. Nah, dalam model ini penafsiran gramatikal yang dimaksud itu mempunyai pengertian yang sama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Yang kedua ada penafsiran sistematis. Nah, dalam penafsiran sistematis ini makna formulasi sebuah kaidah hukum atau makna dari sebuah istilah yang ada di dalamnya ditetapkan lebih jauh dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. Nah, langkah yang dilakukan yaitu dengan mencari makna kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan yang ada kaitannya dan melihat pula kaidah-kaidah lainnya. Yang ketiga ada penafsiran sejarah undang-undang. Nah, penafsiran sejarah undang-undang ini dilakukan dengan cara merujuk pada sejarah penyusunannya, membaca risalah, catatan pembahasan oleh komisi-komisi dan naskah-naskah lain yang berhubungan dengan pembahasan, termasuk dalam surat menyurat yang berhubungan dengan penyusunan suatu undang-undang. Yang keempat ada penafsiran sejarah hukum. Penafsiran dengan cara sejarah hukum ini menentukan arti suatu rumusan norma hukum yang dapat memperhitungkan sejarah isi norma atau pengertian hukum dengan cara mencari keterkaitan dengan pendapat penulis-penulis atau konteks kemasyarakatan pada masa lalu. Yang kelima ada penafsiran teleologis. Pada penafsiran teleologis ini menafsirkan dengan cara mengacu kepada formulasi norma hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Fokus perhatian dalam menafsirkan adalah fakta bahwa norma hukum mengandung tujuan atau asas yang menjadi dasar sekaligus mempengaruhi interpretasi. Yang keenam ada penafsiran antisipatif. Menurut Visserhoff, penafsiran ini dilakukan dengan cara merujuk rancangan undang-undang atau RUU yang sudah disiapkan untuk dibahas atau sedang dibahas dalam parlemen. Dengan cara ini, sebenarnya hakim melihat ke masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, hakim dapat saja berpendirian bahwa penafsiran norma hukum yang dilakukan atas penelaahan dari sudut pandang hukum baru.
Yang keenam ada penafsiran evolutif dinamis, dan pada penafsiran evolutif dinamis ini dilakukan karena ada perubahan pandangan masyarakat dan situasi kemasyarakatan. Makna yang diberikan kepada suatu norma bersifat mendobrak perkembangan setelah diberlakukannya suatu hukum tertentu. Salah satu ciri pentingnya penafsiran ini ialah pengabdian maksud pembentuk undang-undang. Makna objektif atau aktual maupun subjektif dari suatu norma sama sekali tidak berperan lagi. Dan salah satu pakar ahli, Jazim Hamidi, dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, mencatat 11 macam metode penafsiran hukum. Yang pertama, ada interpretasi gramatikal, yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dan yang kedua ada interpretasi historis, yaitu penafsiran sejarah undang-undang dan sejarah hukum. Yang ketiga ada interpretasi sistematis, yakni menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Yang ketiga ada yang keempat ada interpretasi sosiologis atau teleologis, yakni makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya sehingga penafsirannya dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dan kenyataan hukum. Yang kelima ada interpretasi komparatif, yakni menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Yang ketujuh ada interpretasi futuristik, yakni menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan. Yang ketujuh ada interpretasi restriktif, yakni membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu. Yang kedelapan ada interpretasi ekstensif, yakni menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal. Yang kesembilan ada interpretasi otentik, yakni penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang. Yang kesepuluh interpretasi interdisipliner, yakni menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Yang ke-11 ada interpretasi multidisipliner, yakni menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum. Nah, sekian pembahasan yang sudah saya berikan, yakni tentang penafsiran dan metode penafsiran hukum. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Karina. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Saudara Anissa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septi Maulina dengan nomor NIM 2020395. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konstruksi hukum. Konstruksi hukum atau rekayasa hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi atau rekayasa hukum terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu analogi atau abstraksi, yang kedua determinasi atau penghalusan hukum, dan yang ketiga ada argumentasi a contrario. Yang pertama adalah analogi. Analogi adalah penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut, tetapi penampilan atau perwujudannya lain. Contoh, menurut pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Ketentuan tersebut berarti bahwa apabila suatu rumah dipindah tangankan dengan transaksi jual beli antara si pemilik rumah A dengan pembeli rumah B, maka perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan antara si pemilik lama, si A, dengan si penyewa C tetap berlaku. Artinya, transaksi jual beli rumah antara A dan B tidak mengakibatkan batalnya perjanjian sewa menyewa antara A dengan C. Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap perbuatan tukar-menukar, hibah, hadiah, dan pewarisan. Karena perbuatan tersebut mengandung kesamaan dengan jual beli, yaitu mengakibatkan beralihnya hak milik.
Yang kedua, ada penghalusan hukum, yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Contohnya, di suatu jalan terjadi suatu tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan oleh si B. Akibat tabrakan tersebut, kendaraan A dan B sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga bisa menuntut ganti rugi kepada si A, karena keduanya salah dalam menjalankan kendaraannya. Maka sama-sama harus saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi antara keduanya. Lalu yang ketiga ada argumentum a contrario, adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya. Misalnya, dalam hukum perkawinan, ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki. Pelaksanaan konstruksi hukum oleh hakim dalam pengadilan Indonesia seperti yang dicontohkan oleh Yuda Bhakti Ardi Wisastra adalah sebagai berikut. Berdasarkan surat permohonan dari pemohon Iwan Robianto Iskandar, seorang laki-laki, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat pada tanggal 3 September 1973, agar pemohon dapat diubah statusnya menjadi seorang wanita bernama Vivian Rubianti Iskandar. Permohonan pertama ini kemudian dirubah oleh permohonan kedua pada tanggal 1 Oktober 1973 dengan mengubah petitum permohonannya. Yang pertama, agar permohonan pertama ini kemudian diubah oleh permohonan kedua pada tanggal 1 Oktober 1973 dengan mengubah petitum permohonannya sebagai berikut. Yang pertama, agar pemohon semenjak tanggal 28 Juni 1973 disahkan sebagai seorang wanita. Yang kedua, agar berdasarkan pasal 93 dari Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa, pemohon diberi izin untuk mengganti namanya sendiri dari Iwan Robianto Iskandar menjadi Vivian Rubianti Iskandar. Yang ketiga, agar berdasarkan pasal 94 dari peraturan tersebut, pengadilan menyampaikan keputusannya kepada pegawai catatan sipil untuk golongan Tionghoa di Jakarta supaya didaftarkan dan dicatat pada pinggir akta kelahiran yang bersangkutan. Penggantian nama dari Iwan Robianto sebagai seorang pria menjadi Vivian Rubianti menjadi seorang wanita telah dipelajari dan dipertimbangkan surat-surat bukti dan saksi ahli yang diajukan oleh pemohon di persidangan. Dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan status seseorang yang pada waktu itu dikenal dengan istilah pergantian kelamin ditinjau dari segi hukumnya yang merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan di masyarakat. Karena A, peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat. B, hal ini belum diatur oleh undang-undang, karena pembuat undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. C, dalam hukum diperlukan suatu penegasan status seseorang wanita atau laki-laki, karena penentuan status demikian itu diperlukan baik dalam hukum perdata, misalnya apabila seseorang akan menikah, dalam warisan, atau dalam perjanjian kerja, dan lain-lain, maupun dalam hukum pidana. D. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan. 2. Tidak adanya undang-undang atau asas hukum bagi pengadilan tentang perubahan status. Perubahan status ini tidak diperlukan bagi diri pemohon saja, tetapi penting sekali dalam hukum, baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana, seperti yang tersebut di atas. Pengadilan akan menunjuk pada asas hukum secara umum, yaitu A. Setiap orang berhak mengajukan perkara-perkara di pengadilan mengenai hal-hal yang diatur maupun yang tidak diatur oleh suatu undang-undang.
Yang B, hakim pengadilan negeri adalah hakim sehari-hari di lingkungan peradilan umum, yang berarti bahwa setiap orang mengenai hal-hal yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berhak memohon perlindungan hukum baginya. C, apabila terhadap soal yang menjadi persoalan itu belum ada peraturan hukumnya, hakim harus memberi putusan yang selaras dengan susunan hukum adat. D, merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa di antara dua jenis makhluk ilahi ini, laki-laki dan perempuan, terdapat pula segolongan orang yang hidupnya di antara kedua makhluk tersebut di atas. E, perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu kedokteran, telah memungkinkan pada seseorang itu untuk dapat disempurnakan jenisnya, dapat digolongkan sebagai laki-laki ataupun wanita. F, adanya kenyataan bahwa tidak semua wanita itu dilahirkan sempurna, karena ada wanita yang sejak lahirnya tidak mempunyai peranakan indung telur, tetapi wanita tersebut tetap juga disebut sebagai wanita. G, bahwa agama pun, khususnya Kristen Protestan, membolehkan penyempurnaan kelamin yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan kedokteran tersebut, apabila ini merupakan satu-satunya jalan untuk menolong penderitaan seseorang agar dapat hidup sebagai manusia yang wajar. Dalam perkara ini, ketetapan hakim hanya bersifat deklaratoir dan tidak bersifat konstitutif. Karena dalam perkara ini, hakim hanya menyelidiki apakah benar setelah operasi ini terjadi hal-hal yang diuraikan dalam permohonan. Setelah menyadari berbagai pertimbangan yang pokok, baik berdasarkan pertimbangan asas hukum maupun pertimbangan berdasarkan ahli saksi atau tim dokter ahli maupun saksi-saksi lainnya, pengadilan mengabulkan permohonan untuk dinyatakan sebagai wanita dan beri izin kepada pemohon untuk mengganti namanya dari Iwan Rubianto menjadi Vivian Rubianti. Ketetapan pengadilan ini dibuat pada hari Rabu tanggal 14 November 1973. Kesimpulannya, hakim dalam menjalankan kewajibannya memutuskan perkara yang dihadapinya, apabila peraturan perundang-undangannya itu tidak ada, maka menurut ilmu hukum, hakim dapat melakukan konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Akan tetapi, dalam melakukan konstruksi hukum dan interpretasi hukum, terutama dalam perkara-perkara di luar hukum pidana, karena di dalam hukum pidana lebih mengutamakan kepastian hukum yang berdasarkan kepada hukum tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan tentang konstruksi hukum dari saya. Terima kasih, Anissa. Materi ketiga dilanjutkan oleh Nola Humaimah. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nola Humaimah Haibah, NIM 2020342. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hermeneutika hukum. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan hermeneutika, perlu menengok kronologi asal-usul kata hermeneutika. Supaya tidak terjadi distorsi pemaknaan sejarah hermeneutika, secara etimologis, kata hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kerja hermenin, yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi. Kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Pada mitologi Yunani kuno, kata hermeneutika merupakan derivasi dari kata herme, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari sang dewa kepada manusia. Menurut versi mitos, Herme adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia. Pengertian dari mitologi ini kerap dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung di dalam ayat-ayat kitab suci. Secara teologis, peran Herme tersebut dapat dinisbahkan sebagaimana peran Nabi. Bahkan Sayyid Hussein Nas menyatakan bahwa Herme tersebut tidak lain adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah ilmu dan seni menginterpretasikan suatu teks atau kitab suci. Sedangkan dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat, hal, mengerti atau memahami sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini dapat berupa teks, naskah kuno, peristiwa, pemikiran, dan kitab suci
yang kesemua hal ini adalah merupakan objek penafsiran hermeneutika. Jazim Hamidi menjelaskan bahwa untuk mengetahui definisi hermeneutika hukum itu seperti apa, kita dapat kembali kepada definisi hermeneutika secara umum di atas. Dari sini kita dapat ditarik definisi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu atau sebuah metode interpretasi terhadap teks, di mana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bias berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, atau kitab suci. Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis, yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali. Urgensi kajian hermeneutika hukum dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para juris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis, yaitu behavioral yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkutat pada paradigma positivisme dan metodologis formal saja, tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan membahas kesimpulannya. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam peraturannya. Ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Kemudian, teori penafsiran ada 9 teori. Yang pertama, teori penafsiran letterlik. Yang kedua, teori penafsiran gramatikal. Yang ketiga, teori penafsiran historis. Yang keempat, teori penafsiran sosiologis. Yang kelima, teori penafsiran sosiohistoris. Yang keenam, teori penafsiran filosofi. Yang ketujuh, teori penafsiran teologis. Yang kedelapan, teori penafsiran holistik. Yang kesembilan, teori penafsiran holistik tematisitisme. Matis. Selanjutnya, untuk memenuhi kewajiban hukum dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan konstruksi hukum dan interpretasi atau penafsiran. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dasar seni hukum. Yang pertama, konstruksi mempunyai 3 bentuk, yaitu analogi, determinasi, dan argumentasi. Saya akan membahas tentang hermeneutika hukum. Jadi, kajian hermeneutika hukum dimaksudkan tidak hanya membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para juris positif yang elitis, tapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioral yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkutat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja, tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan. Sekian diskusi kita.
stop it.